Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja kita bahas mengenai ya kabar terbaru David da Silva ya ketika pertama kali lagi atau perdana lagi mengikuti latihan tadi malam. Nah, ini sebelumnya kita coba bahas skuad Persib Bandung dulu sebelum masuk ke DDS, karena menurut Bojan Hodak skuad Persib Bandung saat ini sudah siap menghadapi kompetisi yang akan digelar 15 April perdana lagi gitu ya. Sebelumnya memang Bojan Hodak mengatakan ya ini karena tidak ada kejelasan tanggal sehingga program Persib Bandung pun harus di-reset ulang gitu. Namun karena sekarang sudah jelas tanggal 15 dimulai sehingga ya latihan normal. Lalu beberapa hari mungkin hari Senin itu ada terakhir latihan ditutup game internal gitu ya. Jadi ya setelah itu libur lebaran dan ya nggak bisa lama-lama, 2 hari sudah langsung kumpul lagi karena tanggal 15 harus sudah mulai kompetisi lagi. Nah, ini menurut Bojan Hodak juga untuk pemain mudah-mudahan yang cedera sudah hampir sepenuhnya udah bisa sembuh lah. Kayak misalkan Ciro Alves cedera pahanya sudah mulai membaik, jauh lebih membaik. Rian Kurnia pun sama, mungkin kalau Maklok masih absen melawan Persita tapi kemungkinan laga selanjutnya masih bisa bermain gitu ya. Dan juga untuk Kakang Rudianto sudah dipastikan hari ini terbang ke Dubai menggantikan salah seorang pemain Timnas Indonesia yang mungkin katanya tidak diizinkan klubnya untuk bergabung dengan Timnas karena memang untuk Piala Asia ini tidak ada di agenda FIFA. Jadi memang klub bisa menolak gitu. Tapi ya alhamdulillah klub-klub di Indonesia yang diminta pemainnya katanya hadir semua, karena ini ya klub di luar negeri yang nolak ya, sehingga ya federasi juga nggak bisa berbuat banyak karena ini bukan dari bagian dari FIFA lah, dari agenda FIFA gitu ya. Baik teman-teman, itu sekilas. Satu lagi, nah ini komentar Bojan Hodak mengenai latihan perdana David da Silva tadi malam. Menurut Bojan Hodak, DDS merupakan top skor dan pemain penting untuk Persib Bandung. Jadi kami sangat senang menyambut kembali DDS ya ada di skuad Persib Bandung gitu ya. Jadi tidak panjang lebar, namun ya ini memberikan energi positif lah untuk semua insan, dari mulai tim pelatih, Boboto, skuad Persib Bandung, pemain-pemainnya juga jadi lebih termotivasi lagi untuk mengejar juara musim ini. Amin. Nah, ini kita masuk ke penjelasan DDS teman-teman. Akhirnya setelah latihan tadi malam DDS mulai buka suara dan kata-kata pertama adalah menyebutkan DDS selama ini atau David da Silva selama ini tidak mengetahui pasti apa masalah yang sedang terjadi. Jadi DDS ini istilahnya mah diisolasi gitunya, diisolasi, dan yang mengurusi semua urusan kontrak dan lain-lain adalah agen dan pengacaranya. Nah, ini yang baru lagi yang belum pernah kita dengar kemarin. Jadi DDS itu bukan hanya diurusi oleh agennya tapi ada pengacaranya yang mereview kontraknya yang disodorkan oleh manajemen Persib Bandung. Nah, ini menjadi satu urusan, terbuka urusan yang lain lah. Jadi selesai satu urusan, terbuka urusan yang lain. Jadi kita sekarang berpindah untuk fokusnya ke kontrak manajemen Persibnya. Jadi bukan ke DDS lagi. Jadi sudah sedikit teralihkan nih, DDS menjadi mungkin korbannya di sini, atau memang sekarang berbalik ke manajemen yang mungkin kurang profesional mengelola kontrak pemain gitu ya. Yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi menurut DDS ini kontrak dia tuh sebetulnya ya memang ya ada masalah di situ yang ditelaah oleh pengacaranya, yang mana kalau hasil dari
pembicaraan warung kopi ini mah gitu ya. Jadi pembicaraan warung kopi bisa ada dua hal. Jadi untuk kontraknya ini mengacu pada ya Liga 1 Indonesia ini memang kan tidak pasti jadwalnya. Jadi bukan hanya DDS saja, beberapa pemain pun misalkan dikontrak hingga akhir April misalkan gitu, karena melihat mungkin liga selesainya bulan April atau Mei selesai. Nah ternyata ada penundaan sehingga ya inilah yang mengakibatkan kontrak pemain juga jadi molor, sehingga ya pemain ya sebagai karyawan nggak mau dong, kita aja sebagai karyawan nggak digaji main gratis gitu untuk klub. Ini bukan soal loyalitas ya teman-teman, tapi hak dan kewajiban. Hak pemain ya harus dipenuhi, kewajibannya pun harus dipenuhi gitu. Jadi ya DDS mungkin oleh agennya ngerasa ya ini pemain saya udah kerja, masa kerjanya sampai bulan Mei tapi digajinya sampai bulan April misalkan gitu ya. Dan ini juga berlaku bukan untuk DDS saja sekali lagi. Jadi ya menurut obrolan warung kopi ini yang saya tangkap adalah untuk kontrak pemain ini mungkin DP-nya itu DP untuk perpanjangan musim depan bisa jadi, atau DP untuk perpanjangan sampai dengan akhir musim ini teman-teman. Jadi mesti dibedakan ya. Jadi apakah memang DP sampai akhir musim ini itu berapa besarannya, nah itulah yang akan dibicarakan, bukan hanya secara kekeluargaan, udahlah sampai bulan depan dulu aja ya kontraknya, memang berakhir April tapi sampai bulan depan kita bayar sekian aja. Nah bukan kayak gitulah, kalau misalkan profesional semuanya ada hitam di atas putih gitu teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan, satu keteledoran manajemen mungkin itu yang DP, apakah mungkin apa ya, kalau musim depan memang benar sudah di DP, ada kemungkinan lain karena manajemen Persib mau tidak mau di era sepak bola modern ini tentu harus bersanding dengan bisnis. Manajemen melihat oh ini DDS bagus, pemainnya lagi top skor dan lain sebagainya, sehingga kalau ada klub lain pun ya menarik untuk berbisnis gitu. Nah ini kalau misalkan dipagari dari sekarang, kemungkinan misalkan sampai akhir musim DDS ada yang nawar, kan harganya naik teman-teman. Bisa dipahami ya kenapa di DP sama manajemen Persib untuk musim depan, sehingga kalau memang DDS mau pergi musim depan harga pasti naik, karena ya klub yang menginginkan tentu harus nebus kontrak ke Persib dan juga ada beberapa syarat yang lain, sehingga ya pinter juga, memang nggak salah juga manajemen, cuma mungkin komunikasinya yang salah dengan pemain, agen gitu, dengan pemain dan agennya. Mungkin itu yang harus dibenahi, karena menurut komentar di akhir wawancara DDS mengatakan bahwa sebetulnya saya tersiksa 2 minggu ini, saya sangat ingin kembali ke Persib dan bermain untuk Persib, namun ya dengan situasi seperti ini tidak mungkin. Dan ini juga ya syukur katanya, puji Tuhan, karena sudah diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait. Tapi ya masalahnya bagaimana kita juga nggak ada yang tahu. Jadi DDS hanya terisolasi saja oleh agen manajemen gitu. Jadi ya kita kembalilah mendukung pemain Persib siapapun itu, walaupun mempunyai masalah, tetapi kalau dia masih pemain Persib kita dukung sampai juara, amin. Jadi mudah-mudahan dipahami ya apa penjelasan singkat saya ini. Jika memang masih belum paham, kita bahas di next selanjutnya sajalah biar tidak kepanjangan. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.